Pernah kebayang nggak sih, gimana satu komentar nyinyir soal fans VTuber di Facebook, malah bisa jadi jendela buat kita ngintip masalah yang jauh lebih besar. Bahkan, bisa dibilang ini adalah krisis yang dihadapi satu generasi. Oke, jadi ceritanya tuh berawal dari dunianya para penggemar VTuber di Indonesia. Biasalah ya, di media sosial, ada satu unggahan di Facebook yang isinya, wah, pedes banget ngeritik salah satu kreator konten. Intinya, si kreator ini dituduh jadi penyepong Inggris. Kenapa? Ya karena dia bikin konten buat audiens internasional, bukannya fokus ke audiens lokal Indonesia aja. Sebut saja ini gejalanya ya, gejala dari sesuatu yang lebih besar. Nah, sekilas kan kedengarannya kayak drama online biasa aja ya. Tapi, tunggu dulu. Sebenarnya ada alasan yang logis banget, yang masuk akal banget kenapa para kreator itu lebih milih audiens global. Dan, ya, ujung-ujungnya ini soal uang. Kuncinya itu ada di satu istilah, CPM atau cost per mil. Gampangnya gini, ini tuh bayaran yang didapat kreator buat tiap 1.000 views. Nah, angka CPM ini beda-beda banget di tiap negara, dan disinilah pilihan bahasa jadi super krusial. Dan perbandingannya, wah, jomplang banget. Kalau kita lihat, pasar Indonesia itu CPM-nya termasuk yang paling rendah. Penontonnya ya terbatas di dalam negeri. Bandingin sama pasar internasional yang pakai bahasa Inggris, CPM-nya tinggi. Penontonnya bisa dari seluruh dunia, dan potensi orang yang mau support secara finansial juga lebih besar. Jadi dari sisi bisnis, ini keputusan yang sangat-sangat masuk akal kan. Nah, pertanyaannya jadi gini, kalau hitung-hitungan bisnisnya sejelas ini, kenapa masih ada yang marah? Kenapa ada sentimen anti-Inggris segala? Aneh kan? Ternyata ini bukan sekedar soal nasionalisme sempit. Menurut sumbernya, kemarahan ini cuma puncak gunung es. Di bawahnya ada masalah yang jauh lebih besar, lebih dalam, dan jujur aja lebih menakutkan. Kita bicara soal krisis di sistem pendidikan kita. Masalah ini mulai kebongkar waktu seorang peneliti nge-share temuannya. Terus muncullah balasan dari seorang guru yang, wow, bikin kaget. Bayangin, seorang guru SMP ngaku ada muridnya di kelas 7 yang belum bisa baca. Dan ternyata itu bukan cuma 1-2 kasus. Gak lama setelah itu, media sosial langsung banjir cerita-cerita serupa dari guru-guru lain di seluruh Indonesia. Ada anak SMK yang bacanya nggak lancar, siswa yang bolos berbulan-bulan tapi tetap naik kelas, sama sekali nggak ada motivasi karena PR dan absen nggak ngaruh, bahkan anak kelas 12 ada yang belum hafal perkalian 1-10. Sampai-sampai ada yang nggak tahu apa itu 5W1H. Ini gambaran yang suram banget. Coba deh kita bayangin ya, ada cerita anak kelas 4 SD yang buat ngerjain soal tambah-tambahan sederhana aja bingung banget. Udah dibantu pakai jari, pakai gambar, tetap nggak bisa. Ini kan kegagalan di level yang paling dasar dan esensial. Oke, pertanyaannya sekarang kok bisa sampai separah ini? Apa sih akarnya? Nah, sumbernya nunjuk ke beberapa faktor yang kalau digabungin jadi perfect storm atau badai yang sempurna. Pertama, katanya kurikulum kita ini salah kaprah. Mau niru model Finlandia yang santai, tapi pondasi budayanya beda. Terus, nggak ada konsekuensi. Ujian nasional dihapus, jadi siswa ya naik kelas aja terus. Nggak ada kompetisi juga karena sistem zonasi dan peringkat sekolah dihilangkan. Ditambah lagi, rentang perhatian anak-anak sekarang makin pendek gara-gara gempuran TikTok, Reels, dan Shorts. Lengkap sudah. Masalah yang udah numpuk ini, dihantam lagi sama pandemi. Dampaknya gila-gilaan. Bank Dunia sampai ngeluarin laporan ada yang namanya learning loss. Siswa-siswa kita di Indonesia itu kehilangan kemampuan belajar setara dengan 10,8 bulan, hampir setahun. Ini kemunduran yang luar biasa besar. Terus, apa efeknya di dunia nyata? Nah, krisis pendidikan ini punya konsekuensi yang bisa kita lihat langsung, terutama di dunia online. Sering banget kita lihat, tapi mungkin kita nggak sadar kalau akarnya dari sini. Poin paling pentingnya gini, kalau kemampuan memahami bacaan aja udah gagal, gimana mau ngerti hal-hal yang lebih rumit, kayak nuansa, konteks, atau bahkan sarkasme. Komunikasi online kan penuh dengan hal-hal kayak gitu. Dan inilah yang terjadi. Gara-gara literasi rendah, orang jadi nggak paham arti tanda kutip di subtitle. Gampang banget dikibulin sama konten curian yang cuma diterjemahin. Dan kalau ada ide yang nggak mereka ngerti, reaksinya langsung marah. Mereka mikir pakai bahasa Inggris itu pengkhianatan, bukan strategi. Nah, ini nyambung banget kan ke awal cerita kita? Jadi kemarahan ke si penyepong Inggris tadi itu bukan soal patriotisme, bukan sama sekali. Itu adalah gejala dari ketidakmampuan untuk memahami. Ini semua akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang jujur bikin merinding. Pertanyaan yang diambil langsung dari sumbernya. Kalau kondisinya kayak gini terus, Indonesia Emas 2045,
Mau jadi apa?